Dila. Selamat sore. Baik. Baik. Alhamdulillah. Gimana perjalanan ke sini? Aman lancar? Aman lancar. Kesibukan akhir-akhir ini ngapain? Iya. Selain kuliah ada lagi? Nggak ada. Nggak ada. Pulang pergi kuliah, dari rumah kuliah. Dari kuliah kemana biasanya? Rumah? Rumah lagi. Gak main gitu jarang. Enggak. Sekarang mau nggak? Kemarin sering berarti. Kemana biasanya? Kemana aja? Baik, selanjutnya saya ingin bertanya mengenai perubahan-perubahan yang Anda alami terakhir kita ketemu. Baik, sekarang apa saja perubahan-perubahan positif yang Anda alami sejak pertama kali ataupun sejak terakhir kita ketemu ketika kemarin? Kalau lebih baik udah tentu ya. Oh, lebih baik. Udah tentu lebih baik ya. Selain itu? Kayak nggak ada beban guys. Gak ada beban. Lepas gitu ya. Lebih baik gak ada beban, bisa didefinisikan, gak diceritakan gitu. Lebih baik di sini seperti apa? Yang sebelumnya kan berarti kan sebelumnya itu bukan berarti tidak baik tapi kurang baik, betul? Sekarang kan bisa menjadi lebih baik. Kira-kira jika didefinisikan atau dijelaskan lebih baik di sini seperti apa yang kamu rasakan? Mungkin lebih lega, lebih kayak lebih lepas gitu sih. Lebih lega, lebih lepas. Dari apa lepasnya? Dari yang saya kemarin. Selain kemudian dari pikiran-pikiran yang kemarin gitu. Selanjutnya nggak ada beban, tidak ada beban di sini seperti apa? Kan masalah yang kemarin tuh kayak membebani banget. Itu udah nggak ada. Berarti memang masalah kemarin itu cukup membebani Dila, cukup membuat Dila istilahnya terganggu dalam melaksanakan keseharian sehari-hari atau daily activity ya. Berarti sekarang bebannya sudah hilang, bebannya sudah terselesaikan. Makanya tadi di atas sebelum lega ataupun terbebas dari beban, Dila mengatakan lebih baik, betul? Selain itu lebih baik dan tidak ada beban. Adapun mungkin ini kan bisa dibilang perubahan positif yang secara alami dalam diri Dila. Keseharian Dila kira-kira yang menjadi lebih baik perubahan positif yang Dila laksanakan. Mungkin pola tidur. Pola tidur bagus. Pola makan juga. Pola makan sudah membaik. Sebelumnya kalau boleh tahu pola makan biasanya sehari berapa kali? Enggak nentu. Nggak tentu, semuanya aja. Sekarang berarti udah membaik ya. Sekarang berarti udah membaik, udah mending. Pola tidur biasanya memang tidur jam berapa? Sebelumnya. Pas sekarang udah membaik tuh. Sebelumnya biasanya tidur jam berapa? 12. Ngapain biasanya? Kan tidur jam 12 tuh agak lama loh. Kerjain tugas kah, sekolah atau apa yang dilakukan mungkin? Dia juga sih termasuk ya. Kerjain tugas juga itu. Ya. Oh, selain itu Scroll. baik, mencari ya udah itu udah menjadi habit sebelumnya. Berarti sekarang biasanya tidur jam berapa menjadi lebih baik? Jam 10. Ya 9-10. Baik, bagus. Nah, dari awal itu berarti memang akhir-akhir ini Dila mengalami perubahan yang signifikan, Dila mengalami perubahan yang bagus, Dila mengalami perubahan ataupun bisa menjadi perbaikan untuk diri Dila. Pertama tadi Dila menjadi lebih baik, kedua tidak ada beban, dan terakhir pola tidur dan pola makan menjadi lebih teratur. Selain itu, apakah ada lagi perubahan positif yang dialami oleh Dila sejak terakhir kita ketemu? Udah. Bagus. Kemarin Dila itu ketika kita skemakan kognitif, Dila berasa di situasi berhubungan dengan orang lain, ingin mengakhiri, perasaannya hancur dan tindakan yang dilakukan, merasa sedih, merasa sendiri, ingin bebas dan intinya ingin mengakhiri. Apakah hubungannya sudah diakhiri? Udah. Ketika hubungan tersebut diakhiri, apa yang kamu rasakan?
Sedih sih enggak ya? Sedih enggak? Soalnya kan udah dari sebelum-sebelumnya gitu. Kayak dihabisin. Jadi mengakhiri dari sebelum-sebelumnya. Enggak sedihnya. Sedihnya emang udah dihabisin sebelumnya. Terus Ini pas udah enggak sedih. berarti sekarang udah benar-benar normal ya, udah maksud normal di sini sudah terbebas dari pikiran kesedihan yang kemarin. Baik. Menjadi lebih baik sudah tadi, pikiran harus berkurang. Apakah pikiran yang kemarin yang selalu membebani Dila, yang selalu mengganggu Dila, bahkan mengganggu pola makan dan pola tidur itu apakah sudah berkurang ataupun bahkan sudah menghilang? Sudah menghilang. Sudah menghilang, bagus. Kira-kira apa yang memicu itu menghilang dalam diri Dila? Support dari orang terdekat. Support dari orang-orang terdekat. Support dari orang-orang terdekat. Selain itu, tadi kan pikirannya harus berkurang, bahkan sekarang sudah menghilang. Alasan pertama tadi untuk memicu pikiran itu menghilang kan support dari orang-orang terdekat. Orang-orang terdekat itu siapa? Kalau boleh tahu persisnya siapa? Keluarga kah atau teman kah? Teman. Teman. Boleh disebutkan namanya? Nggak boleh. Nggak boleh. Prediksi. Tapi yang penting ada ya teman ya, bukan keluarga berarti. Selain itu yang memicu pikiran itu menghilang dan tidak lagi membebani daily activity ataupun tidak lagi membebani pikiran Dila, ada lagi? Udah itu saja. Selain itu menjadi lebih baik. Kira-kira yang memicu menjadi lebih baik itu apa? Perubahan yang Dila alami, yang ingin Dila alami, tadi kan Dila sudah menyebutkan bahwasanya Dila menjadi lebih baik dan sudah menjadi lebih baik untuk sekarang, betul? Kira-kira yang memicu atau yang membuat Dila menjadi lebih baik itu apa? Mungkin ada habit baru yang Dila lakukan ataupun mungkin Dila melakukan hal-hal baru sehingga Dila menjadi lebih baik. Adakah hal yang membuat Dila itu menjadi lebih baik? Tidak. Boleh disebutkan? Kayak rajin sholat. Oh, baik, bagus. Berarti yang membuat Dila menjadi lebih baik diantaranya itu Kayak ibadah. Selain itu, sholat. Baik. Sholatnya kira-kira selain sholat fardu, sholat sunat berarti ya? ya. Oh, Cuma kayak habis sholat tuh kayak ada apa sih? Jadi ada kebiasaan oh iya. zikir gitu. Iya, iya. Yang sebelumnya sholat, habis itu hilang, udah selesai. Sekarang berarti beres sholat, zikir dulu, beres sholat, wiridan dulu, lain sebagainya. Jadi bagus. Selain sholat ataupun ibadah yang menjadikan Dila lebih baik, yang menjadikan Dila berubah menjadi lebih baik, ada lagi kan? Udah, tidak apa-apa. Pertama tadi pikiran harus berkurang dikarenakan support dari orang-orang terdekat. Berarti pola makan menjadi lebih teratur. Apakah pola makan sudah lebih teratur? Sudah, tadi dia sudah menyebutkan. Kira-kira apa yang memicu pola makan itu menjadi teratur? Apakah hal yang tadi disebutkan? Betul. Berarti perubahan pertama yang dialami oleh Dila itu menjadi lebih baik. Pemicunya karena Dila melaksanakan atau menjalankan mungkin kegiatan-kegiatan kerohanian ya, ibadah, salat, zikir. Suka lihat podcastnya kajian gitu. Oh, kira suka lihat siapa kalau boleh tahu? Nana Taki. Menjadi berarti selain sholat juga sering lihat podcast siraman rohani ya. Nana Taki. Selain Nana Taki ada? Nana Taki aja. Ada siapa? Apa sih yang Bersama Sejapar, bagus. Baik, selanjutnya tadi juga pikiran sudah menghilang, pemicunya karena support dari orang-orang terdekat seperti teman. Karena mungkin spesifiknya teman lah yang tahu apa yang dirasakan oleh Dila dan masalah yang Dila alami, betul. Dan efek dari semua ini yang Dila rasakan adalah tadi makan lebih teratur, pola makan dan pola tidur menjadi lebih teratur.
saya sangat terkesan bahwasannya berarti Dila mengalami perubahan yang signifikan. Dila mengalami perbaikan ataupun bisa dibilang Dila ini benar-benar menjadi lebih baik daripada sebelumnya. Sebelumnya bukan berarti tidak baik, tapi kurang baik. Baik, selanjutnya saya ingin bertanya, kira-kira di sesi 2 ini Dila di sesi 2 ini apa yang Dila inginkan, yang Dila ingin capai apa? Gak ada, karena sudah fresh ya, sudah hilang, sudah benar-benar bebas, benar-benar lebih baik. Baik, saya ingin menanyakan suatu hal yang mana hal ini suatu pertanyaan ini membutuhkan waktu yang cukup lama untuk menjawabnya. Sekarang Dila relaxkan, Dila silakan. Relax, sudah nyaman? Nyaman mungkin? Bagus. Sekarang Dila bayangkan Dila sedang berada di suatu kota dan Dila di sana menjadi seorang supir bis yang ingin membawa bis ya, sebagai supir bis. Paham kan? Nah, di dalam bis itu ada beberapa komponen. Pertama ada kernet dan ada penumpang. Penumpangnya juga aneh-aneh, ada penumpang yang nurut, ada penumpang yang membangkang dan lain sebagainya. Dila ini membawa bisnya itu jurusan ataupun arah dari Tasik menuju ke Bandung. Tapi via lewatnya itu jalan yang di Ciawi, bukan yang di Garut ya, tapi yang di Ciawi. Kan ada yang di Ciawi, ada yang di Garut jalan. Itu ujung-ujungnya kan ketemunya di Nagreg. Sedangkan Dila ini, bayangkan Dila sebagai supir bis yang akan membawa bis jurusan Tasik, tapi jalannya lewat Ciawi. Ketika bis itu berjalan, tiba-tiba ketika di tengah perjalanan ada salah satu penumpang yang ingin turun, terus ingin lewat jalannya itu lewat di Garut, bukan di Ciawi. Saya ulangi sekali lagi, ketika bis itu ingin berjalan, tiba-tiba ketika di tengah jalan nih, udah hampir sampai Bandung, udah di Ciawi nih ya, tiba-tiba ada salah satu penumpang yang membangkang. Yang penting dia tuh kekeh pengen turun di Ciawi, pengen turun di Garut ya. Kira-kira apa yang Dila lakukan, apa yang akan Dila lakukan sebagai supir di sana? Apakah Dila akan menurunkan penumpang itu di Ciawi? Apakah Dila akan melanjutkan perjalanan Dila dan menurunkan penumpang itu, ataupun Dila menuruti apa yang dia inginkan, dia balik lagi dan Dila malah menuju ke Garut untuk menurunkan penumpang itu? Kira-kira apa yang akan Dila lakukan ketika itu? Turunnya sesuai keinginan dia. Dituruninya mau di mana? Pas dia maksa. Berarti misalkan pas Dila itu sedang di Ciawi, pas dia maksa pengen turun di Garut, Dila nurunnya di Ciawi. Baik. Kira-kira kenapa? Apa alasan kenapa Dila menurunkan penumpang itu di Ciawi? Karena kan banyak penumpang lain. Ya. Misalkan cuma dia yang pengen ke mana sih? Garut. Ke Garut. Ya. Ya kayak import gitu loh. Oh, iya. Berarti di sana sebelum Dila menurunkan para penumpang itu yang kekeh, satu penumpang nih ya, kan di dalamnya banyak penumpang nih. Nah, ketika Dila ingin menurunkan satu penumpang itu, Dila melakukan vote terlebih dahulu. Nah, vote-nya kira-kira seperti apa? Ya kayak yang mau jalan mana sih tadi? Ciawi. Jalan Ciawi, silakan vote yang Ciawi. Yang mau ikut turun dia turun vote itu. Iya. Baik. Dan setelah melakukan vote apa yang dilakukan? Kan dia turun. Oh, berarti kayak ngambil suara terbanyak
Oh, baik, baik, baik. Berarti yang akan dilakukan oleh Dila ketika itu terjadi, Dila akan menurunkan dia di tempat ketika dia maksa pengen turun, tapi Dila tetap melanjutkan perjalanan yang sesuai rute yang Dila laksanakan. Kira-kira kenapa Dila menurunkan penumpang itu di tempat itu dan Dila melanjutkan perjalanan Dila yang sudah sesuai dengan alur jurusan? Udah ada alurnya. Berarti Dila gak kasihan sama penumpang? Ya kasihan. Kasihan. Tapi Dila lebih mementingkan udah ada rencana. Jadi apapun yang terjadi semuanya harus terbuat sesuai rencana, betul seperti itu. Baik. Nah, untuk selanjutnya berarti jikalau diaplikasikan dalam sebuah kehidupan, apapun yang terjadi misalkan kayak kemarin, ya, Dila ini memiliki kewajiban yang mana Dila harus kuliah, Dila harus belajar. Yang jadi penghambat Dila kemarin apa? Hubungan. Berarti yang mengganggu pelajaran, yang mengganggu fokusan Dila dalam kuliah itu hubungan. Berarti apa yang harus dilakukan ketika hubungan itu mengganggu dalam perkuliahan? Selesaikan hubungan. Di sini Dila pahamkan apa yang harus Dila lakukan ketika itu terjadi. Nah, baik, bagus. Nah, sekarang saya ingin menanyakan tentang skala. Jika diskalakan dari 0 sampai 10, yang mana 0 ini Dila merasa terpuruk, Dila merasa kira-kira Dila ini merasa bingung, tidak percaya diri. Sedangkan skala 10, Dila ini merasa lebih percaya diri, terbebas dari masalah, semua yang Dila inginkan itu terjadi. Kira-kira jika diskalakan Dila ada di skala berapa? 10. Berarti memang sudah terbebas, benar-benar terbebas dari masalah, ya? Betul? Kira-kira skala 10 di sini yang Dila rasakan itu seperti apa? Nah, kemarin itu Dila ada skala berapa? 6, ya? Saya senang kalau gitu. Senang, lebih lepas. Selain itu ada lagi? Udah. Senang di sini seperti apa? Ya bisa ngelakuin hal yang emang biasa dilakuin gitu, tanpa ada beban. Tanpa ada beban. Senang di sini Dila bisa melakukan semua hal yang menjadi kebiasaan Dila dalam sehari-hari itu tanpa ada beban apapun. Yang sebelumnya berarti ada beban, betul? Terus lepas di sini, lepas dari apa dan seperti apa? Dari masalah itu. Lepas dari masalah itu. Baik. Selain itu ada lagi? Senang, lepas. Udah itu aja. Baik. Berarti sekarang Dila sudah mencapai apa yang Dila inginkan. Dila sudah mencapai apa yang Dila mau. Saya sangat terkesan bahwasanya berarti setelah pertemuan kita sebelumnya dan sekarang kita bertemu lagi, Dila benar-benar tahu apa yang harus Dila lakukan. Dila benar-benar merasakan perubahan. Dila benar-benar menjadi lebih baik sesuai dengan apa yang Dila katakan tadi. Baik. Untuk selanjutnya, untuk yang terakhir, kira-kira di sesi konseling ini apa yang Dila dapatkan? Saya ulangi lagi pertanyaannya, kira-kira di sesi konseling ini ya terakhir ya, yang kita laksanakan sekarang, apa yang Dila dapatkan? Lebih apa ya? Lebih yakin mungkin? Karena emang udah nggak dipikirin. Ya, berarti udah gak dipikirin ya?
yakin. Kira-kira selain lebih yakin, apa yang Dila dapatkan dalam sisi konseling ini? Udah ada lagi. Mungkin karena memang sudah benar-benar terlepas ya. Bagus. Baik, saya sangat mengapresiasi apa yang sudah kamu dapatkan, apa yang sudah kamu menjadi perubahan yang Dila rasakan, dan saya harap untuk kedepannya Dila masih melaporkan dalam seminggu ini perubahan-perubahan yang Dila rasakan, perubahan positif ataupun memang mungkin ada masalah lagi yang baru yang Dila rasakan. Saya sangat mengharapkan Dila dapat melaporkan kepada saya supaya saya mengetahui perkembangan Dila seperti apa. Baik, mungkin karena Dila sudah mencapai skala 10, untuk sisi konseling selanjutnya apakah akan dilanjutkan ataupun dicukupkan saja? Cukup aja. Cukup aja. Baik, untuk selanjutnya mungkin terima kasih sudah meluangkan waktu untuk melaksanakan sesi konseling. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk kita bertemu untuk kesekian kalinya, dan untuk kedepannya semoga apapun yang direncanakan oleh Dila, apapun yang menjadi masalah Dila dapat menyelesaikan.